sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri yang adalah lanjutan dari video kami sebelumnya, yaitu Dia Anak Gaibku Part 4. Aku sangat-sangat sadar dari rangkaian kejadian munculnya Narya berubah menjadi genderuwo dan kini Butumini telah meninggal. Ini adalah masalah baru yang sangat besar bagiku. Aku mengucapkan bela sungkawa lalu berpamitan karena tak ingin terlalu lama terjebak dalam suasana canggung seperti itu. Untungnya walau agak jauh terlihat ada seorang tukang ojek. Aku melambaikan tangan dan dia pun datang menghampiriku. "Mau kemana, Mbak?" tanya Mas ojek itu. Aku terkejut dengan pertanyaan yang sebenarnya template dan lazim itu, karena pikiranku masih tenggelam dalam semua bayangan-bayangan liar tentang kematian Butumini dan kemungkinan-kemungkinan mengerikan yang akan menghampiri diriku. Akhirnya aku menjawab bahwa aku minta diantar ke penginapan atau hotel melati di dekat terminal. Entahlah, mungkin itu adalah jawaban terbaik, karena yang jelas aku butuh tempat untuk merenung dan beristirahat nanti malam. Setelah turun dan membayar ojek, aku melangkah dengan gontai memasuki penginapan itu. Tentu tak terlalu mewah, karena harus kusesuaikan dengan kemampuan anggaranku. Kasur, kamar mandi di dalam, dan kipas angin kecil rasanya cukup untuk menemani istirahat dan perenunganku. Rasa capek, letih, dan kantuk sebenarnya sangat kuat, tapi memejamkan mata tentu bukan urusan sederhana dalam kondisi yang selalu dihantui ketakutan seperti itu. Untungnya aku bukanlah wanita yang terlalu sangat penakut. Memasuki tempat baru seperti ini tak serta-merta membuatku langsung ketakutan. Hanya memang rasa khawatir selalu ada, terutama jika nanti aku tidur dan Narya atau genderuwo itu mendatangiku lagi. Akhirnya kuhabiskan waktu dengan membaca novel yang memang kusiapkan dari Surabaya. Sejak SMA, aku memang hobi membaca novel penulis-penulis terbaik Indonesia. Menurutku, itu salah satu pilihan terbaik untuk menemani selama perjalanan atau kesendirian. Waktu terus berjalan, dan setelah membeli makan malam di gerobak nasi goreng depan penginapan, aku harus berhadapan dengan putaran waktu yang membawaku ke malam hari. Saat-saat di mana aku harus bersiap dengan segala kemungkinan buruk. Aku benar-benar tak punya arah. Bahkan untuk sekedar tidur atau tidak, itu menjadi pertanyaan yang sulit kujawab. Novel berjudul Canting karya Arswendo Atmowiloto telah selesai kubaca, dan rasa capek serta kantuk sepertinya benar-benar tak mampu kuatasi. Itu mengalahkan semua rasa cemasku, dan aku pun terkirim ke alam tidur. Sayup-sayup terdengar langkah kaki mendekat. Firasat segera mengatakan bahwa langkah kaki itu menuju ke kamarku, dan 100% benar adanya. Terdengar suara dorongan pada pintu kamar, bersama bulu kuduku yang langsung merinding. Aku tiba-tiba tak paham sedang berada di mana, tapi semua ini benar-benar terasa nyata. Aku gagal membuka mata, dan itu entah kenapa, tapi pendengaranku menangkap jelas bahwa yang datang bukan hanya satu. Setelah berjuang sekuat tenaga, akhirnya perlahan aku bisa membuka mataku. Di hadapanku berdiri tenang 4 sosok. Butumini, Narya, genderuwo itu, dan Hermanto. Spontan aku bangkit dan duduk bersandar tembok.
Dari keempatnya, hanya Butumini yang terlihat tersenyum kepadaku. Narya menatapku tajam dengan wajah pucat tanpa suara. Si genderuwo menatapku juga, bersama suara dengusan yang sangat aneh. Dan Hermanto yang paling mengerikan. Wajahnya penuh bercak darah, matanya berlubang, dan kedua tangannya seperti berusaha menahan usus-ususnya yang terburai keluar. Dalam ketakutan yang amat sangat, otakku masih sedikit bisa berjalan merangkai situasi ini. Aku ingat, yang sedang ada di hadapanku adalah dua sosok dari alam lain dan dua orang yang sudah meninggal. Keringat dingin yang menjalari tubuhku perlahan berubah menghangat. Aku makin ketakutan. Lalu mataku bisa menyaksikan dengan jelas. Butumini perlahan melangkah keluar kamar, diikuti langkah kecil Narya dan terakhir Hermanto, yang sangat tertatih seperti sedang menahan kesakitan. Mereka bertiga tak mengucapkan kata apapun. Tapi si genderuwo tetap tak bergeming di posisinya. Aku makin meringkuk dan mengambil selimut untuk menutup tubuh dan mataku. Aku benar-benar merasa tak sanggup menyaksikan semuanya, sekaligus tak sanggup juga membayangkan apa yang akan terjadi. Lalu pendengaranku menangkap suara kunci. Dari dalam selimut aku berhasil mengambil kesimpulan. Genderuwo itu mengunci pintu dan hanya ada kami berdua di dalam kamar. Ketakutanku tentu berlipat ganda. Ada kekhawatiran yang sangat kupercaya itu benar, bahwa sosok itu akan berusaha memperkosaku, seperti kejadian tadi malam. Aku hanya bisa menangis terseduh di dalam selimut. Tapi seperti tadi malam, tak ada kalimat apapun yang bisa ku keluarkan dari mulutku, seberapa kuat pun aku berusaha. Sosok itu mendekat padaku. Aku sangat yakin dari bau amis dan busuk yang semakin tercium. Ada suara saklar ditekan setelah itu, dan kamar menjadi gelap gulita. Tiba-tiba tangan kasarnya menarik selimutku. Hanya sekali hentakan. Dingin kurasakan karena aku tak lagi berada di balik selimut. Berkali-kali aku berusaha berteriak, tapi selalu gagal. Kengerian yang kurasakan sepertinya jauh lebih dari yang tadi malam. Aku menggigil, semakin meringkuk, dan kurasakan tangan berbulu itu mulai menyentuhku. Dalam ketakutan seperti itu, aku ingat Butumini dulu pernah mengatakan bahwa Narya berada dalam kendalinya. Tapi dengan segera aku teringat juga, yang kali ini kuhadapi bukanlah Narya, tapi genderuwo hitam besar itu. Rasanya tak ada lagi setitik pun harapan. Aku hanya bisa pasrah dalam ketakutan. Pikiran konyolku sempat berkata, andai boleh memilih, lebih baik kesucianku direnggut Hermanto di hotel mewah beberapa minggu yang lalu, daripada harus diambil paksa genderuwo yang mungkin akan terjadi sebentar lagi. Lalu, bukan hanya suaraku, tenagaku pun tiba-tiba seperti hilang entah kemana. Tak ada lagi perlawanan yang bisa kulakukan. Ketika genderuwo itu membuka baju, celana, dan lalu semua pakaian dalamku. Entah seberapa deras air mataku, yang jelas aku tak mampu lagi membedakan yang membasahi wajah dan tubuhku, keringat atau air mata. Aku benar-benar tak mampu berbuat apa-apa sama sekali. Dalam kesendirian, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Suasana tak seperti tadi malam, walau ketakutan kurasakan jauh lebih kuat kali ini.
Gerakan genderuwo itu jauh lebih halus dan tenang. Mungkin karena aku benar-benar tak sanggup memberikan perlawanan. Dan ini yang kurasa sangat menjijikkan. Genderuwo itu menjilati sekujur tubuh tak berdayaku, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tak ada sejengkal pun bagian tubuh telanjangku yang luput dari jilatannya yang penuh lendir tebal. Entahlah, tiba-tiba aku merasakan sedikit kenyamanan yang aku tak tahu bagaimana awalnya. Tapi apapun itu, suasana tetap terasa sangat mencekam. Dalam kengerian itu, benar-benar tak ada lagi yang bisa kulakukan. Sebentar lagi, aku khawatir dan begitu yakin kesucianku akan direnggutnya. Sudahlah, aku benar-benar semakin pasrah, terutama ketika dengan liar genderuwo itu mulai mencium dan melumat bibirku. Bau busuk nafas yang berpadu dengan suara dengus-dengus pendeknya bersatu membentuk kengerian yang terlalu sulit dilukiskan. Aku hanya terdiam sambil di tengah gelap gulita itu mataku menerawang jauh. Tiba-tiba genderuwo itu dengan cepat melompat dari atas tubuhku dan sesaat kemudian dia menghilang. Ternyata ada sayup-sayup terdengar suara sholawat dari arah masjid yang mungkin tak terlalu jauh dari penginapan itu. Aku benar-benar lega sambil mengelus dada. Lagi dan lagi, kesucianku urung terenggut. Entah apa yang sedang terjadi dengan hidupku. Harus berhubungan dengan begitu banyak hal yang tidak kasat mata dan tak bisa dicerna pikiran wajar. Satu lagi yang membuatku bersyukur, aku masih dalam kondisi berpakaian lengkap. Pun tak ada lendir sama sekali yang menempel di tubuhku. Walau terasa begitu menakutkan, semuanya ternyata tidaklah benar-benar nyata. Setelah ke kamar mandi dan cuci muka, aku berjalan keluar kamar. Kududukkan tubuh lelah dan bingungku di atas kursi kayu di depan kamar itu. Hanya dengan sebotol air mineral di atas meja, aku melanjutkan perenungan atas semua nasib burukku. Rasanya cukup lama aku duduk sendiri di pagi buta itu, sampai ku dengar suara langkah kaki mendekat. Ada rasa takut yang tiba-tiba hinggap lagi, tapi firasatku berkata, ini bukanlah sesuatu yang mengerikan, terutama karena sayup-sayup orang mengaji masih terdengar di telingaku. Ternyata seorang bapak yang tidak terlalu tua. Karena aku masih trauma dengan semua kejadian yang menakutkan beberapa hari ini, ku amati bapak itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kakinya menapak lantai, dan itu hal pertama yang benar-benar membuatku tenang. Bapak itu berkopiah dan bersarung dengan sajadah terlipat memanjang di bahunya. Aku yakin dia baru saja pulang dari masjid asal suara sholawat, adzan dan mengaji tadi. Bapak itu menghentikan langkahnya di dekatku. Rupanya beliau bisa membaca raut ketakutan dan kebingungan di wajahku. "Maaf mbak, kok duduk sendirian?" Kalimat itu tentu bukanlah kalimat godaan. Dari nada bicaranya, sepertinya bapak itu berempati dengan keadaanku. Lalu, dengan sopan aku tersenyum dan berkata bahwa aku memang sedang berada dalam masalah yang sangat berat. Kemudian, setelah minta izin dan kupersilahkan, bapak itu duduk di kursi satunya. Hanya meja kecil yang memisahkan kami berdua. Kami pun lalu berkenalan. Wajah bapak itu terlihat seksama memperhatikanku dan aku menduga beliau sangat kasihan melihat kondisiku. Ternyata namanya Pak Hermanto. Sontak aku teringat orang yang pernah berusaha memperkosaku. Tapi tentu saja kesamaan nama tidak bisa menjadi alasan bagiku berpikiran buruk padanya. Toh, nama yang sama sangat sering terjadi dimanapun.
Pak Hermanto berumur 55 tahunan katanya. Asalnya juga tidak terlalu jelas. Beliau hanya bilang berasal dari tempat yang agak jauh dari situ. Tapi dalam hati aku yakin, Pak Hermanto adalah orang baik. Tidak banyak di zaman ini orang yang pagi-pagi buta sholat subuh di masjid. Ternyata beliau juga menginap di penginapan itu. Katanya sejak tadi malam. Beliau janjian dengan seorang temannya dari Jakarta. Diperkirakan temannya nanti malam akan tiba di penginapan itu karena sempat ada halangan sedikit di perjalanan. Kami lalu ngobrol agak panjang dan beliau mengatakan bahwa aktivitasnya hanya petani kecil biasa dan guru ngaji. Dari nada bicaranya, aku merasa bapak ini sangat merendah. Entahlah, tapi itu yang kurasakan. Obrolan itu semakin serius. Dan karena merasa sangat nyaman, akhirnya aku curhat pada Pak Hermanto. Ya, kalau Mbak Wulan berkenan, boleh diceritakan dari awal. Siapa tahu saya bisa bantu. Kalimat dari Pak Hermanto itu seperti mengandung sebuah harapan. Aku baru ingat, mungkin Bu Tumini adalah seorang dukun yang memang sering berteman atau bersahabat dengan makhluk tak kasat mata. Tapi aura dari Pak Hermanto benar-benar berbeda. Kurasakan beliau adalah seorang ustadz yang bersahaja dan berkali-kali dalam obrolannya seperti menyelipkan nasihat tentang pentingnya menjalankan perintah-perintah agama. Sesuatu yang sudah sangat lama kuabaikan. Singkat cerita, semua kejadian tentang Mbak Indri, Hermanto, perkenalanku dengan Bu Tumini yang tadi baru ku tahu bahwa dia sudah meninggal, Naria yang menjadi pengawal bahkan anak gaibku, dan juga genderuwo, kuceritakan semuanya. Dari detail kejadian serta betapa mengerikannya itu semua. Tak lupa peristiwa ketika aku mau diperkosa. Juga tentu saja kejadian ketika ada pencopet di bis yang lalu kepalanya terbentur pintu, serta ular ajaib yang melompat ketika aku dihadang dua pemuda mabuk. Aku benar-benar mencurahkan semua apa yang terlintas dalam ingatanku, sambil berharap beliau adalah orang yang tepat kali ini. Lalu Pak Hermanto memberikan penjelasan panjang lebar yang menurutku sangat menyejukkan. Maaf Mbak Wulan, ini sebatas yang saya tahu ya. Kita sebagai umat beragama memang harus yakin bahwa makhluk di alam lain benar-benar ada. Tapi bukan untuk berteman atau bersekutu dengan mereka. Mereka itu seperti hewan, makhluk selain manusia yang juga mendiami bumi ini. Gambarannya gini, sampean berteman atau pelihara ular. Mungkin ular itu bisa membantu atau menjaga kita, tapi nggak ada yang tahu. Bisa jadi suatu saat ular itu justru akan mencelakai kita. Wong kita ini makhluk paling sempurna kok. Otak, pikiran, nurani, itu semuanya kita punya. Lah hewan kan gak seperti itu. Makhluk halus juga sama. Penjelasan panjang lebar itu seakan membiusku dan membuat aku manggut-manggut karena sangat setuju. Semuanya terdengar begitu masuk akal. Aku jadi teringat bagaimana pertama kali Naria datang, seperti mengawalku dan selalu mengatakan bahwa dia sangat mencintaiku. Tapi di satu titik dia juga yang lalu berubah jadi genderuwo ganas yang berusaha memperkosaku. Maaf lagi nih Mbak Wulan, kalau kata orang-orang bijak sih gini, intinya satu, jangan jauh-jauh dari Allah. Kalimat itu seperti sebuah pukulan keras terhadapku. Semua orang mengakui kecantikanku. Karirku cukup bagus. Aku tak berkekurangan secara materi walaupun tidak juga terlalu mewah. Hanya saja, aku punya kelemahan yang sangat mendasar, yaitu jauh dari Tuhan. Tak terasa air mataku menetes, beserta kesadaran penuh bahwa selama bertahun-tahun aku telah membuat kesalahan sangat besar. Aku tak pernah peduli dengan kewajiban-kewajiban agamaku. Semua norma memang kujaga, tapi norma agama tak pernah kuperhatikan. Aku sangat bisa merasakan
Air mata kali ini jauh berbeda dengan air mata dalam mimpi tadi malam. Yang ini adalah air mata penuh penyesalan. Injih Pak Hermanto, saya memang banyak khilaf. Saya hampir gak pernah sholat. Kalimat itu keluar dari mulutku dengan bergetar, karena bibirku benar-benar terbawa suasana hati penyesalanku. Pak Hermanto lalu tersenyum kecil, dan itu membuat wajahnya terlihat makin berwibawa. Beliau mengatakan bahwa manusia adalah tempat salah dan dosa. Jadi, siapapun pasti punya salah. Hanya saja kesadaran untuk bertaubat berpacu dengan sisa umur kita. Aku lalu mengakui bahwa ada bungkusan kecil yang kubawa dalam tas, sambil bercerita bahwa sejak membawa bungkusan kecil itu, aku merasa selalu diikuti dan dikawal sosok Naria. Pak Hermanto lalu meminta bungkusan kecil itu, sambil berkata, "Maaf Mbak Wulan, tidak ada penjagaan, tidak ada pengawalan, kecuali hanya dengan izin dan kekuatan dari Allah." Pak Hermanto lalu bertanya kapan aku pulang. Aku tentu menjawab tidak tahu, karena aku memang benar-benar bingung, dan kebingungan itu pula yang secara tak sengaja mengirimku ke penginapan dan lalu bertemu dengan beliau. Pak Hermanto lalu minta izin ke belakang. Ternyata beliau bertemu pemilik penginapan dan meminjam mukena. Dengan lembut, mukena itu diulurkannya padaku. Lalu beliau berkata, "Ini Mbak Wulan, mungkin lebih baik sampean sholat hajat 2 rakaat. Sambil meminta pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Saya khawatir sampean gak bawa mukena yang bersih." Aku menerima uluran mukena itu dengan menangis. Alangkah halusnya ucapan Pak Hermanto. Jujur, bukan hanya mukena bersih. Aku memang tidak membawa mukena. Sholat sama sekali tidak masuk dalam agenda kegiatanku. Aku lalu masuk setelah beliau menunjukkan arah kiblat, karena aku memang bingung tentang arah mata angin di sana. Setelah selesai sholat, Pak Hermanto minta izin masuk ke kamarku. Aku dimintanya tetap duduk di atas sajadahku dan pintu kamarku dibukanya. Katanya beliau akan mengaji di situ. Sebelum membuka Al-Quran yang baru diambil dari kamarnya, beliau mengutip sebuah hadis Nabi. "Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Pak Hermanto lalu melemparkan bungkusan kecil itu di sudut kamarku. Dan perlahan beliau mulai mengaji. Ternyata Pak Hermanto bukan hanya terlihat bersahaja dan berwibawa. Suara mengajinya benar-benar merdu dan menyejukkan. Aku merasakan ada energi positif yang sangat besar merasuki jiwaku. Kedamaian seperti ini entah kapan terakhir kali kurasakan. Aku masih mendengar kemerduan suara itu. Tak terasa, hampir 1,5 jam beliau mengaji. Air mataku terus menetes. Rasanya aku benar-benar hamba yang berlumur dosa. Setelah beliau menyelesaikan mengaji, tiba-tiba bungkusan putih itu terlihat terbakar. Dan lalu mataku menangkap banyak sosok mengerikan yang keluar dari dalam bungkusan itu. Kejadian itu berlangsung cukup lama. Entahlah, apakah Pak Hermanto juga melihatnya. Sosok-sosok itu berteriak seperti kesakitan, dan satu persatu berubah menjadi kepulan asap yang kemudian menghilang. Pak Hermanto sepertinya menangkap raut ketakutanku, lalu meluncur lagi nasihat penting dari beliau. "Mbak Wulan, gak usah takut. Saya jamin 1000%. Selama kita berada dalam penjagaan Allah, siapapun, bahkan apapun, tak akan bisa menyakiti kita. Insya Allah, kita semua selalu berusaha mendekat pada Allah dan menjaga semua ibadah kita." Air mataku menetes lagi, dan kali ini lebih deras.
Aku benar-benar beruntung sampai di penginapan ini dan lalu bertemu Pak Hermanto. Tiba-tiba, Pak Hermanto minta izin sebentar. Setelah anggukan sopanku, kulihat beliau menyeberang jalan ke sebuah toko. Aku yang penasaran mengikuti sampai di teras penginapan. Dari kejauhan beliau berbincang dengan seseorang yang kuduga adalah pemilik toko itu. Tak lama kemudian, beliau memberikan sebuah bungkusan kepadaku. "Ini Mbak Wulan, hadiah dari saya. Maaf gak mahal. Ini hanya mukena. Semoga bermanfaat. Biar yang itu saya kembalikan ke penginapan." Hatiku benar-benar luluh. Pak Hermanto seperti sesosok malaikat yang memang datang dan ditugaskan untuk membantu, menasehati, dan menyadarkanku. Dengan gemetar, aku menerima hadiah itu. Dan lalu, beliau minta izin untuk kembali ke kamarnya. Hatiku benar-benar merasa tenang. Aku tak bisa membayangkan apa jadinya jika aku tak bertemu Pak Hermanto, atau justru bertemu orang-orang yang juga berniat jahat padaku. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Setelah berkemas, sekitar jam 10, aku memutuskan untuk pulang ke Trenggalek. Rasanya aku ingin bertemu orang tuaku di sana. Tak ada tempat yang lebih baik untuk mencari kedamaian pelukan. Aku pun mengetuk pintu kamar Pak Hermanto, mengucapkan terima kasih. Lalu beliau berpesan padaku untuk selalu berhati-hati. Beliau juga memberikan alamat lengkapnya. Ternyata di sebuah desa di Kabupaten Pasuruan. Aku tersenyum dan berjanji suatu saat akan mengunjungi ke rumah beliau, karena aku benar-benar merasa sangat terbantu. Aku pun mencari ojek dengan tujuan Terminal Banyuwangi untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Trenggalek. Perjalanan terasa lancar dan nyaman, sampai aku di rumah dan tenggelam dalam pelukan orang tuaku. Aku pun mematri janji dalam hati, berubah menjadi manusia dan hamba yang lebih baik, dan suatu saat berkunjung ke rumah Pak Hermanto di Pasuruan. Kediri, 2005. Dini hari itu, aku terbangun. Kulihat suami dan kedua putri kecilku sedang pulas tertidur. Kehidupan kami memang tidak terlalu mewah, tapi ada ketenangan luar biasa selama aku berumah tangga. Mendapat anugerah 2 putri cantik yang lucu dan seorang suami yang benar-benar menjadi imam keluarga kami. Aku sudah resign dari pekerjaan sekitar 7 tahun lalu, dan itu adalah permintaan suamiku. Setiap hari, kami membuka toko yang tidak terlalu besar di dalam salah satu pasar di kota Kediri. Kehidupan yang sederhana, jauh dari gelimang materi yang berlebihan, tapi sangat menenangkan. Setiap sore, aku menemani anakku mengaji di musola di kompleks perumahan itu. Dan malamnya, bercengkrama bahagia bersama keluarga kecilku tercinta. Kediri tidak terlalu jauh dari Trenggalek. Jadi, setiap 1 atau 2 bulan sekali, kami bisa meluangkan waktu ke rumah orang tuaku, terutama ketika anak-anakku merengek rindu pada neneknya. Terkadang, aku masih terbayang masa-masa kelam 8 tahun lalu, yang membawaku pada peristiwa demi peristiwa yang mengerikan. Kupandangi wajah orang-orang tercintaku, betapa bersyukur hati ini. Dalam hati aku berharap dan berdoa, kedua putri kecilku tak sampai mengalami kejadian mencekam yang pernah menimpa ibunya. Wajah-wajah polos itu terlihat begitu lelap. Mungkin karena seharian tadi bermain sangat bahagia dengan kakeknya yang sedang tidur di kamar depan, yaitu Pak Hermanto. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Dia Anak Gaibku part 4. Dan tamat. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan dan penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai